yang nanti menjelaskan secara terperinci itu dari pihak itu. Maka ya mungkin itu dari saya, dan mungkin kita mulai saja dengan sebagai pembukaan, tapi itu seperti biasanya kita harus berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Saya serahkan kepada Pak Ketua Dewan, Pak Lukas, untuk memimpin kita dalam doa. Waktu saya berikan dulu. Rudi. Baik, Absen. Nanti kasih jalan. Absen. siang hari ini kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami, ada kami dan Bapa tentang Roh Kudus. Amin. Semua dan amin dari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami, menyembah satu berdiri bersama-sama. Dan akhirnya pada intinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dia lompat kami ke rumah kami masing-masing sampai pada Bapak yang Maha Kuasa yang berada di kita dan mengatakan dan hidup dan berkuasa tinggi dan sepanjang segala abad. Amin. Bolpen. Kasih jalan. Kasih jalan. Baik, terima kasih. Amologo, Boleh. ini mau WTV. Pertama, kami mewakili pimpinan YP Maka, Pak Direktur, Pak Febian Magal, dan juga koordinator tim TP2K wilayah Pegunungan dan juga wilayah kota, Ibu Johannes Saidui. Kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak, Mama, anak-anak semua, adik-adik dorang semua sudah penuhi undangan kami untuk kita ada di dalam pertemuan pada siang hari ini. Minta maaf kami terlambat karena tadi mobil sempat mogok di SP 5 situ, jadi depan lapas situ jadi. Lalu terima kasih untuk Pak Lukas, Pak Linus, adik Adam yang selalu komunikasi dengan kami terkait dengan pemetaan wilayah untuk SP6 mulai dari Kalikabur sampai di SP6 sini. Bapak Mama yang waktu itu pergi demo kita di kantor, pas waktu itu ada kami bertiga nih sudah. Hasilnya itu kami ada kembali lagi ke sini. Kami kembali ke SP6 untuk menyampaikan bahwa hasil dari Bapak Mama Don datang kasih aspirasi ke kami, lalu kami diskusi untuk dengan pimpinan terkait dengan hasil itu. Kita kembali pertemuan dengan Bapak Mama Dorang, dan hasilnya kita punya pimpinan memutuskan bahwa di wilayah ini harus ada penambahan Pokja, sehingga kami datang untuk sosialisasi tentang program Pokja. Jadi ini satu hal yang baru. Nanti ketika kami mulai diskusi terkait dengan programnya, manfaat programnya, kemudian tujuan dari programnya, lalu sampai ke hasil untuk pembentukan tim Pokja. Ini Bapak Mama ini semua kan baku kenal toh, tahu mana yang bagus untuk nanti ada di dalam tim Pokja, tahu mana yang nanti bisa bertanggung jawab untuk mengelola program ini. Itu dipikir secara baik. Lalu ketika nanti kita buka ruang untuk menyampaikan pendapat, disampaikan juga secara baik. Jangan seperti yang waktu itu terjadi di SP5 sana ya. Nah, kalau itu terjadi demikian, ini kami akan pulang dan mungkin Bapak Mama dong tunggu tahun depan lagi. Itu yang mungkin secara tegas saya sampaikan.
Lalu nanti yang menyampaikan terkait dengan tujuan dari program kampung ini, kemudian berkaitan dengan pemilihan. Kalau pemilihan nanti kita serahkan ke Bapak Mama dorang semua. Itu nanti Bapak Mama dorang tentukan. Hanya figur 3 orang saja, tidak lebih. 3 orang saja itu yang nanti Bapak Mama dong pilih secara baik. Lihat, oh kita punya anak ini dia berhak dan dia bertanggung jawab untuk nanti bisa kelola ini secara baik supaya masyarakat semua di sini itu bisa menikmati program dari YP Maka yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak sampai ke sini. Itu yang Bapak Mama dong harus lihat ini secara baik. Lalu di sini kan bukan Amume saja atau Kamoro saja, di sini ada Amume dan Kamoro. Jadi Bapak Mama dong nanti perhatikan hal ini secara baik, karena nanti untuk pemilihan tim Pokja itu kita tidak terlibat di dalam, YP Maka tidak terlibat di dalam. Bapak Mama nanti dorang duduk secara baik, diskusi secara baik, kami hanya terima hasil. Dan hasil itu kami bawa pulang, dan ketika ini sudah terbentuk 3 orang itu yang nanti berhubungan dengan kami terus berkaitan dengan program ini. Ya, itu mungkin hal yang penting yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Mama dorang semua, supaya mungkin kita punya waktu sosialisasi dan pembentukan tim Pokja ini tidak makan waktu. Lebih baik mungkin 1 jam saja kan sudah selesai, clear, aman. Yang penting ketika ini sudah ada pembentukan tim Pokja, tim Pokja itu yang harus bertanggung jawab. Sudah lihat program-program mana yang nanti dong bisa bangun di sini, bisa bentuk di sini. Dan berkaitan dengan program-program yang nanti dibentuk di sini itu hasil diskusi murni dari masyarakat. Jangan 3 orang yang terbentuk itu kita bikin ini saja tanpa diskusi dengan masyarakat, itu tidak boleh. Karena itu nanti jadi masalah. Begitu ya. Ini Pak Kosmas kebetulan ada di sini. Beliau bertanggung jawab di SP5 sana. Jadi nanti barangkali beliau di sini juga untuk kasih gambaran mengenai Pokja yang di sana. Nanti ada waktu kami akan ke SP5 juga. Karena itu sebelum-sebelumnya juga ada sedikit persoalan juga, jadi nanti kami akan ke sana. Mungkin itu singkat penyampaian dari saya. Dan perkenalkan, minta maaf tadi belum saya perkenalkan, nama saya Pak Ariko. Ini Ibu Ice Marangku, kemudian Pak Yudhistana Watme, dan mana tadi? Pak Rudolf Wantik, lalu Pak Yohan Magat. Ini semua ini Bapak Mama dong anak-anak ini. Jadi sekali lagi, mari kita ikuti proses ini secara baik. Tidak boleh saling baku marah, tidak boleh saling caci maki. Memang itu dinamikanya untuk kita Amume dan Kamoro, tapi paling tidak janganlah, ya, supaya semuanya berjalan dengan tertib, aman, kita pulang juga bisa aman semua. Begitu ya, saya waktu mungkin kita waktunya mungkin hanya 1 jam saja untuk kita sosialisasi dan pembentukan tim Pokja. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan ke Ibu Ice Marangku. Beliau adalah Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Program Ekonomi. Jadi ini beliau punya bagian ini. Ketika nanti tim Pokja dong kerja tidak sesuai, beliau yang berhak untuk bilang ini ganti, ini evaluasi, gitu. Kira-kira demikian. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Ibu Ice Marangku. Baik, terima kasih Pak Riko. Ini mau ini Amolongo. Tadi Riko sudah perkenalkan nama, itu nama panggilan. Kalau nama lengkap itu Monica Marangku. Di sini keluarga semua. Yang saya tadi datang, saya pikir mungkin orang-orang yang baru, ternyata ini keluarga, termasuk yang Amume juga. Bapak mungkin kenal, begitu. Jadi ini semua kita tahu bahwa seperti tadi penjelasan dari Tariko, program yang sudah ada sejak 2021, tetapi itu di bagian pesisir dan pegunungan. Yang sekarang kami sudah datang ini untuk wilayah kota.
wilayah kota tahun kemarin itu ada beberapa wilayah yang sudah terbentuk. Salah satunya SP5, Bapak Ketua Pokjanya ada di sini. Dan yang sekarang kami datang ini baru. Tadi beliau sudah sampaikan, Pak Riko sudah sampaikan bahwa ini hasil dari jawaban waktu aspirasi itu datang. Jadi sekarang kami mau sosialisasi apa itu tujuan dari program kampung, supaya program ini benar-benar masyarakat jangan merasa bahwa ini program yang karena kami datang jadi dikasih, tidak. Tapi ada tujuannya. Tujuan program kampung itu untuk semua wilayah itu semua sama. Itu untuk memberikan kesempatan kepada kita, masyarakat yang mendiami tempat ini, untuk merencanakan program yang sudah ada di dalam kampung sini, untuk kita duduk bicara sama-sama, lalu program itu dilakukan bersama. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan untuk kita bisa, misalnya kita sudah punya penghasilan, tetapi itu tidak menambah untuk setiap hari ada di dalam masyarakat ini. Dengan program ini ada penghasilan tambahan untuk kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Penghasilan tambahan ini untuk dampaknya ke depan. Bukan dampak hari ini saja, tetapi dampaknya ke depan terkait perekonomian kita di dalam kampung. Lalu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kampung dengan mendapatkan penghasilan yang tadi itu saya sampaikan. Lalu meningkatkan ekonomi masyarakat, lalu meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu tujuan dari program kampung. Seperti begitu. Jadi kita harus keluar dari yang tadi Pak Riko bilang bahwa karena kita datang terus akhirnya YPMK kasih uang. YPMK kasih uang, tetapi uang ini harus dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik supaya tetap berkesinambungan. Ada hal yang dibuat di dalam kampung ini yang YPMK lihat ketika Mones turun, tadi ada disinggung lagi bahwa Mones, ketika kami turun, kami lihat, oh ternyata benar, uang ini dimanfaatkan dengan baik, jadi ada peningkatan perekonomian di dalam kampung ini. Misalnya ada orang yang punya usaha, dari program ini itu rangsangan, seperti begitu. Lalu rangsangan ini karena dengan uang ini tidak mencukupi, kita bisa sarankan ke hal lain, begitu. Jadi program ini itu program rangsangan yang diberikan oleh YPMK supaya masyarakat itu tidak hanya mendapatkan uang saja, tetapi dengan uang ini dia bisa berusaha untuk kedepannya ada perbaikan, ada kesejahteraan perekonomian di dalam kampung. Kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi kita sebagai pelaku. Pelaku apa? Pelaku usaha, supaya kita bisa secara ekonomi itu kita berkembang. Kita harus sama dengan yang lain, yang di luar dari kami orang Amume dan Kamoro. Seperti begitu, itu tujuannya. Hasil yang diharapkan itu seperti apa? Hasil yang diharapkan itu bahwa kedepannya masyarakat ini melalui Pokja bisa memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga kedepannya itu kita bisa lihat, oh benar mereka melakukan pekerjaan ini sesuai RAB yang mereka kasih, sesuai dengan laporan yang mereka berikan, karena laporan ini akan diperiksa oleh keuangan. Ketika itu ada terjadi, ternyata laporannya tidak sesuai dengan RAB, itu jadi temuan di audit, sehingga proses yang selanjutnya menjadi terhambat. Jadi hal-hal ini yang harus dilihat bahwa orang yang sebagai Pokja itu benar-benar orang yang mengerti dan orang yang mau siapkan hati diri untuk bekerja. Bekerja untuk siapa? Masyarakat yang ada di kampung sini. Masyarakat di SP6 dan tadi ada disebutkan dari Kalikabur. Seperti begitu. Itu yang saya bisa jelaskan. Ada yang kurang atau lebih, nanti sebentar kita dalam diskusi bisa kita saling tanya jawab.
Yang bisa kami jelaskan dan jawab di sini kami jawab. Tetapi kalau itu bukan ranahnya kami akan kembalikan ke pimpinan TP2K, koordinator yang untuk wilayah Highland itu Ibu Yohana Saidui, untuk wilayah pesisir Ibu Nurifa Karuputaro. Mereka berdua, Ibu Iva kebetulan ke wilayah pesisir yang sekarang ini untuk wilayah Highland bagian kota. Jadi Ibu Yohana Saidui ada ke irigasi, jadi kami yang kesini sekarang. Seperti begitu, terima kasih Nimau Sini Amolongo. Baik, ya. Mari yang masih di luar. Mulai sekarang. Ada yang mungkin ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Monika Maramku? Kalau memang tidak ada, supaya tidak buang-buang waktu, kita masuk ke pemilihan tim Pokjanya. Berkaitan dengan hal ini, Pak Kosmas kemudian Pak Lukas hanya melihat dan mendengar saja, tidak boleh menyampaikan apa-apa. Pak bagian dari SP5 sana. Begitu ya? Silakan, Mama. Dia punya pemetaan wilayah memang dari Kalikabur sampai ke sini jadi satu wilayah, satu titik. Kalikabur sampai SP6 jadi satu titik, jadi satu wilayah. Tidak sendiri-sendiri. Tidak Kalikabur sendiri, tidak SP6 sendiri. Dia jadi satu wilayah. Baik, ada yang silakan Pak Ketua Bamuskap. Kenapa ini? Ya. Waktu terbentukan Pokja, kami juga diundang bertemu, tapi anak-anak yang tidak merasakan. Kemudian baru tapi pada sampaikan supaya kita kumpul hewan. Setelah itu pasien tegur sama Pak kalau masalah kemudian jangan datang. Tapi supaya jelas kenapa kita menerima. Kemudian uang turun masyarakat kami memang batas jadi kurang kita tapi kedua mana besok bisa turun karena apa bantuan untuk dari yang namanya PDP2 pasal SP6 dapat itu dengan yang oleh kamu waktu itu pasal PDP2 bahwa makna itu batas itu sampai sekarang dia makan jawab dan dari nambah untuk tempat tanggal sekarang ini tidak berfungsi itu jalan panjang yang dinikmati oleh masyarakat itu anu melang dengan kampung baru kita yang kota ini jalan sekali kalau kita bayangkan itu terlalu jalan. Untuk itu kemarin semua kami sangat kecewa. Nah sekarang dengan versi baru, kebijakan baru dari batas PP. Pertanyaan saya adalah Pak Kosmas kan ada di situ. Cara baliknya seperti apa? Karena memang mereka sudah apa? Kan itu.
Itu pertanyaan saya yang perlu dipertimbangkan. Kalau otomatis sudah masuk di situ, sedangkan kedua Pokja Pak Posisi masuk di situ. Wilayah itu dari mana? Wilayah yang dia mau koordinasi itu dari mana? Supaya maksudnya kita jangan sampai baku bingung. Karena kan kita jawab begini, selama memiliki makan di sana. Kita itu pada sederhana saja, itu bisa terjadi. Halo. Jadi saya perlu ingatkan untuk Bapak Ibu, kita bicara sama-sama dulu. Kita bicara dulu sama-sama dengan keluarga. Karena kemarin mereka datang. Terus wilayah yang dari bawah kan masih bagi Bapak Ibu. Mungkin tidak ada seperti itu, kita sama-sama bisa bilang. Kalau di keluarga terjadi. Oke, saja waktu kita kembali. Baik, selamat pagi dan ya, siang, ibu bapak. Bapak dia punya makanan cara saya tanggapan. Terima kasih. Kita dulu itu. Ya Mas Pak. Iya. Jadi sekarang kami ke sini itu untuk bikin Pokja karena kemarin tidak dapat. Terus kami lihat memang di SP5 sana sampai di beberapa kampung itu ini wilayahnya luas. Memang batas kemarin tidak dapat, mungkin karena apa kami tidak tahu. Karena bapak mama orang pergi di sana, akhirnya sekarang baru dapat. Kalau tidak bikin begitu berarti hari ini tidak mungkin dapat. Karena kita tahu mungkin sudah ada di sana, sudah aman. Begitu. Jadi karena tidak dapat, bapak mama orang ke sana, sekarang sudah dapat. Jadi yang kemarin-kemarin punya masalah itu tidak boleh lagi bapak tersinggung di sini. Di sini batas yang tadi bilang itu sampai ke sini, memang Amung Mekamoro yang ada di sini. Amung Mekamoro ini yang punya barang ini sudah. Ya. Jadi di dalam ini ya, tidak ada yang suku lain. Suku yang Amung dengan Kamoro yang ada di sini. Dan anggaran itu turun juga atur itu baik-baik. Supaya barang ini dijalan dengan baik. Kalau macam Amung bilang, ini saya punya. Kamoro bilang, ini kok punya, tidak saya punya. Karena ribut berarti akan dia pilih. Tidak ada. Satu kali turun sudah habis. Nanti Ya, jadi kerja itu dengan baik. Komunikasi itu dengan baik. Yang Amung Kamoro itu jadi keluarga. Orang biasa di sini bilang Amung Kamoro atau bukan. Suku lain tidak campur di sini. Jadi sekarang kami bentuk ini yang Amung dengan Kamoro itu cuma ada di SP6 dengan ada di SP3 sana. SP3 sana juga Amung Kamoro yang ada di sana. Kemarin kita sudah bentuk. Sekarang datang di sini di SP6. Jadi saya tahu pas yang masyarakat yang ada di sini tidak ada yang suku lain. Suku Amung dengan Kamoro pasti jalan dengan baik. Ya, dengan anggaran turun atur dengan baik, jalan dengan baik begitu. Kalau ada ya di situ macam apa korupsi kah, ada main-main berarti di situ nanti timing. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan saja. Terima kasih Pak Ketua Baniskam, Pak Lino, sudah mengingatkan kita kembali terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi mungkin itu sudah ya. Karena kita datang ini untuk pembentukan tim Pokja baru terlepas dari Pak Kostos mereka. Sekarang kita bentuk itu tim Pokjanya, kita pikir sekarang itu tim Pokjanya yang kita harus bentuk dulu. Terkait dengan nanti ketika SP5 dengan SP6 ini jalan sama-sama, tinggal secara teknis didiskusikan. Pak Kosmas dengan yang terbentuk diskusi untuk Pak punya bagian sampai di mana, saya punya bagian sampai di mana, sudah. Itu secara teknis. Secara teknis. Yang penting sekarang kita fokus itu untuk pembentukan tim Pokja ini dulu. Baru nanti kalau sudah terbentuk tim Pokja yang dari Karikabut sampai sini dengan SP5 baku diskusi. Karena wilayah di sini kan Bapak Mamadong yang tahu, bukan kita yang tahu. Kita turun untuk menyampaikan hasil keputusan kita punya pimpinan terkait dengan pemetaan wilayah ini. Terlepas dari itu kan kalau sudah terbentuk secara teknis tinggal baku diskusi saja. Semua baku kenal ini toh. Baku diskusi Pak Kosmas dengan yang terbentuk baku diskusi Pak punya wilayah sampai di mana. Kalau kemarin misalkan
Pak bisa jangkau sampai di situ, ya sudah sampai di situ sudah. Sekarang yang lain dari situ ke sini saya punya bagian.